Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan memaparkan tugas saya dari mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman berbasis pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan judul Kesehatan Tanah oleh saya sendiri Rafiq, NIM G2A 121006. Yang pertama, saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan kesehatan tanah. Kesehatan tanah adalah integrasi dan optimasi sifat tanah yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas tanah, tanaman, dan lingkungan. Kesehatan tanah disebut menjadi kunci masa depan pertanian sehingga petani perlu mengutamakan regenerasi tanah yang telah mengalami degradasi. Tanah pertanian yang sehat adalah tanah yang mampu mendukung produksi pangan dan serat pada tingkat dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan jasa ekosistem lainnya yang penting untuk pemeliharaan kualitas hidup manusia dan konservasi keanekaragaman. Setelah kita mengetahui apa itu konservasi tanah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep kesehatan tanah, di mana konsep kesehatan tanah berkaitan dengan integrasi dan optimalisasi sifat kimia, fisik, dan proses biologis tanah yang penting untuk produktivitas dan kualitas lingkungan berkelanjutan. Yang termasuk sifat fisik tanah meliputi kedalaman efektif, tekstur, struktur, kelembaban, dan tata udara tanah. Sedangkan yang masuk dalam kategori sifat kimia tanah meliputi reaksi tanah, pH tanah, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, bahan organik, banyaknya unsur hara, cadangan unsur hara, dan ketersediaan terhadap pertumbuhan tanaman. Sedangkan yang termasuk dalam proses biologis tanah meliputi aktivitas mikrobia, perombak bahan organik dalam proses humifikasi dan pengikatan nitrogen. Sehingga kriteria tanah yang sehat adalah tanah yang produktif, yaitu yang mampu menyangga pertumbuhan tanaman dan aktivitas organisme tanah sesuai dengan jenis tanah dan iklim tertentu. Tanah yang sehat adalah tanah yang memiliki kesuburan tanah yang tinggi. Adapun fungsi penting tanah yang berkaitan dengan produksi tanaman dan kesehatan tanah adalah yang pertama, mempertahankan dan mendaur ulang nutrisi dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mendukung produksi pangan, pakan, serat, dan bahan bakar. Yang ketiga, detoksifikasi bahan kimia berbahaya. Yang keempat, menekan hama penyakit dan gulma. Serta yang kelima, menyerap karbon, memungkinkan infiltrasi, dan memfasilitasi penyimpanan dan penyaringan air. Kemudian manfaat menjaga kesehatan tanah antara lain mengurangi resiko kehilangan hasil selama proses stres lingkungan, misalnya hujan lebat, kekeringan, wabah, hama, atau penyakit. Yang kedua, akses lapangan yang lebih baik selama musim hujan. Yang ketiga, mengurangi biaya bahan bakar dengan membutuhkan pengolahan tanah yang lebih sedikit. Yang keempat, mengurangi biaya input dengan mengurangi kerugian. Dan yang kelima, meningkatkan penggunaan efisiensi penggunaan pupuk, pestisida, herbisida, dan irigasi. Selanjutnya, kesehatan tanah terbagi dalam 5 kelas, yaitu yang pertama, lebih dari 80% masuk dalam kategori tanah sangat sehat. Yang kedua, 80-60% tergolong tanah yang sehat. Yang ketiga, 60-40% termasuk tanah yang cukup sehat. Yang keempat, 40-20% tergolong tanah yang kurang sehat. Dan yang kelima, kurang dari 20% tergolong tanah yang tidak sehat. Berikutnya pada slide ekosistem tanah sehat menyatakan bahwa kunci utama ekosistem tanah yang sehat adalah adanya pasokan substrat organik sebagai sumber energi bagi organisme dekomposer seperti bakteri, jamur, actinomycetes, protozoa, insekta, dan lain-lain. Ekosistem tanah yang sehat dan subur mencerminkan adanya interaksi harmonis baik antara komponen abiotik dengan abiotik maupun sesama komponen biotik. Komponen biotik dari suatu ekosistem dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, produsen.
organisme, tumbuhan, dan mikroba yang mampu menyerap sinar matahari sebagai sumber energi dan CO2 sebagai sumber karbon melalui proses fotosintesis untuk menghasilkan biomasa organik. Terjadi proses perubahan energi magnetik menjadi energi kimia yang disimpan dalam ikatan senyawa hidrokarbon atau senyawa organik. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah organisme yang mengkonsumsi senyawa organik untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dan yang ketiga, destruen atau pengurai adalah mikroba yang merombak senyawa organik yang sudah mati dari tanaman, hewan, limbah organik dari perkotaan maupun industri untuk mendapatkan energi dan nutrisi melalui proses respirasi ataupun fermentasi. Sekian teman-teman pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.